Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Shalom, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini Kak Maria bisa menyapa adik-adik semua, khususnya di kelas kecil 1. Adik-adik sudah siap beribadah? Sudah mandi? Oke, hebat. Sudah disiapkan Alkitabnya? Persembahannya? Oke, hebat semuanya. Sebelum kita mulai beribadah pagi hari ini, mari kita berdoa. Yuk, dilipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menolong, memampukan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhanlah yang hadir dan memberkati kami semuanya. Kami siap beribadah Tuhan, hadirlah di sini. Ampuni kami buat kesalahan kami, supaya kami menjadi anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, kita puji Tuhan. Kita puji Tuhan dulu. Lagunya Happy ya ya ya, Happy ya ya ya. Yuk kita puji Tuhan sama-sama. Karena kita memang anak-anak Tuhan yang hebat. Kita masih mau puji Tuhan. Yuk adik-adik silakan berdiri. Kita sama-sama berdiri, kita nyanyi bersama Tuhan. Aku bisa.
Wah, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita. Kita nyanyi sama-sama lagunya Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo adik-adik kelas kecil 1. Terima kasih sebelumnya Kak Maria sudah memimpin dalam kidung pujian ya. Baik adik-adik, sekarang kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami pada pagi hari ini, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Dep. Berkati dia Tuhan, sehingga firman yang disampaikan hari ini bisa kami dengar dengan baik dan juga kami bisa pergunakan dengan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, kita akan mendengarkan satu firman Tuhan yang sangat luar biasa ya untuk hari ini. Nah, yang akan mengajarkan adik-adik dan juga mengingatkan kakak juga yang namanya apa? Berbuat baik. Ya, apa adik-adik? Berbuat baik ya. Nah, kakak mau nyanyikan satu lagu, nanti pasti adik-adik bisa langsung tahu, oh ini ceritanya pasti tentang ini nih, gitu ya. Kakak mau nyanyi lagu satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Oke, adik-adik yang tahu lagunya boleh nyanyi bersama kakak ya. Kita akan bernyanyi lagu 1, 2, 3. Ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Kemudian masuk dalam bahtera. Ya, bahtera yang besar ya. Kemudian apa yang terjadi? Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Terus berapa orang yang selamat? 8 orang selamat. Bagaimana? Sudah tahu ya pasti ini ceritanya tentang siapa? Tentang Nabi Nuh ya adik-adik ya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Semuanya sudah disiapkan dengan baik. Mari kita buka bersama-sama Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 7. Kakak ulangi ya. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Oke adik-adik, kakak akan bacakan untuk kita semua ya. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Semuanya mengikuti di Alkitabnya masing-masing ya. Kakak akan bacakan. Kejahatan manusia. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya,
firman Tuhan yang kita baca hari ini adik-adik ya. Dan kalau adik-adik lihat setelah itu judulnya apa? Riwayat Nuh. Nah, jadi ada dong hubungannya dengan Nuh ya, dengan Nabi Nuh. Tadi disebutkan ya di ayat 5 bahwa kejahatan manusia itu sudah ada bahkan sebelum zaman Nuh adik-adik ya. Bahkan nanti setelah Nuh juga itu masih banyak kejahatan, bahkan sampai sekarang banyak nggak kejahatan nih ya. Nah, seperti perampokan begitu ya, gambarnya cute ya. Nah, ini juga kejahatan adik-adik ya, karena kalau kita merugikan orang lain itu juga bisa disebut dengan kejahatan. Terlebih lagi ini adalah perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, ini misalnya usil nih sama temennya, bisa lihat gambarnya ya, ditumpahkan mie ya di atas kepala temannya. Setelah itu dia senang banget, cekikian gitu loh. Itu merugikan orang lain ya adik-adik ya, teman sendiri. Nah, sama seperti yang tadi dikatakan di ayat 5 bahwa dari sebelum-sebelumnya pun sudah banyak sekali kejahatan. Nih kejahatan yang pertama adik-adik lihat ya. Nah, ini kejahatannya yang pertama. Oke, ketika manusia pertama ingin sama seperti Allah, dan akhirnya mereka memakan buah yang bahkan sudah dilarang oleh Tuhan untuk memakan buah dari pohon tersebut. Nah, kemudian apakah Adam dan Hawa saja? Oh enggak, anak Adam dan Hawa juga begitu. Siapa namanya yang paling terkenal itu? Kain dan Habel ya, Kain dan Habel, dua bersaudara. Nah, oke, apa kejahatannya di sini yang terjadi? Bahwa Kain membunuh Habel adiknya karena persembahannya tidak diindahkan, tidak diterima Tuhan. Akhirnya dia membunuh adiknya sendiri. Itu kejahatan kan? Benar, itu dia ya. Nih gambarnya adik-adik. Oke, ketika Kain membunuh Habel adiknya sendiri loh. Nah, setelah itu banyak lagi kejahatan-kejahatan lainnya. Ya, Tuhan sangat sedih dan juga marah. Bahkan tadi dikatakan apa? Tuhan menyesal sekali telah menciptakan manusia. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia ingin menghukum manusia. Dia ingin menghukum bumi. Tapi Tuhan tetap ingin menunjukkan kasih-Nya. Dan itu terbukti dari kehidupan Nabi Nuh ya. Tuhan tidak membinasakan Nuh dan keluarganya. Tapi apa yang Tuhan minta kepada Nuh? Nuh, bangunlah bahtera yang sangat besar. Nanti di dalam bahtera itu kamu tinggal bersama dengan istri dan juga anak-anak dan menantumu gitu ya. Dan kemudian juga memasukkan banyak sekali hewan ke dalam bahtera yang besar ya adik-adik ya. So pasti sangat tahu ceritanya ya. Jadi ketika Nuh membangun bahtera ya, Nuh dan keluarganya membangun bahtera ini pun mereka itu sering sekali dihina, sering sekali diejek oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita tidak berbuat baik ya, kita pasti akan sangat merasa senang mengejek orang lain. Itu yang mereka lakukan kepada Nuh. Tapi Nuh dan keluarganya tetap semangat ya, membangun bahtera seperti yang Tuhan inginkan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Tuhan bilang, oke, semua sudah selesai, hewan-hewan juga sudah masuk ke dalam bahtera, maka aku akan menurunkan hujan, kata Tuhan ya. Aku akan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam adik-adik. Bisa kebayang jadinya seperti apa ya. Maka Allah menurunkan hujan 40 hari 40 malam. Sehingga semua yang ada di luar dari bahtera itu hanyut bersama air itu. Itulah hukuman Tuhan ketika manusia melakukan kejahatan. Tuhan sangat gak suka ya. Dan setelah 40 hari 40 malam hujan pun berhenti, tapi air masih menggenangi selama 150 hari. Dan pada akhirnya Tuhan melihat bahwa ya sudah cukup, sudah selesai. Dan Tuhan pun menunjukkan daratan ya, daratan kepada Nuh.
dan akhirnya bahteranya bisa mendarat dan Tuhan memberikan pelangi. Nah, itu kan cerita singkat tentang Nuh ya adik-adik ya. Nah, yang mau kita lihat di sini adalah ketika kita melakukan kejahatan, Tuhan sangat tidak suka. Bahkan Tuhan memberikan hukuman seperti yang kita lihat apa yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Oke. Nah, sekarang kakak mau tunjukkan ke adik-adik atau kakak akan bacakan sebuah cerita kepada adik-adik. Cerita tentang seorang anak dan temannya yang bernama Tanisha, ya. Jadi kalau kita tidak boleh melakukan kejahatan, apa yang harusnya kita lakukan? Yaitu berbuat baik. Nah, berbuat baik itu seperti apa sih contohnya? Apakah dengan membantu mama membersihkan kamar sendiri, membantu mama untuk mencuci piring, membantu papa merapikan ataupun juga yang memberikan air minum kepada papa dan banyak lainnya. Nanti adik-adik akan lihat ya berbuat baik itu seperti apa. Mari kita dengarkan adik-adik bacaannya. Kakak akan baca kepada adik-adik semua tentang perbuatan baik ya. Silakan disimak. Halo adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan dan membaca sebuah buku yang berjudul Be Kind atau Berbuat Baik ya, yang ditulis oleh Pat Sitlow Miller dan ilustrasinya oleh Jen Hill. Kita akan melihat seorang anak yang ingin menunjukkan perbuatan baik, tapi dia bingung seperti apa ya caranya. Mari kita baca Be Kind. Kemarin, jus anggur Tanisha tertumpah secara tidak sengaja ya. Kemudian jus itu mengotori baju barunya. Semua orang tertawa. Aku juga hampir tertawa. Tapi aku ingat, Mama selalu bilang, aku harus berbuat baik. Jadi aku mencoba. Dan aku pikir itu nggak berhasil. Karena aku lihat Tanisa sangat sedih. Dan aku pikir dia akan tersenyum. Tapi ternyata dia lari ke aula. Ketika dia kembali, pada saat jam snack sudah hampir habis, dia memakai celemek untuk kelas menggambar. Dan dia tidak mau melihat siapapun juga. Aku hampir mengatakan kepada Tanisa bahwa kelas menggambar itu adalah kelas favoritku. Tapi aku nggak mau, nanti dia meninggalkan kelas lagi. Jadi aku mengecat dengan memberikan bercak-bercak warna ungu dan menambahkan warna hijau sampai aku melihat warna ungu yang sangat indah. Sementara aku mengecat dan menggambar, aku berpikir tentang Tanisa. Haruskah aku pinjamkan serbetku kepada Tanisa? Atau aku pinjamkan baju kaosku? Atau aku menumpahkan jus juga supaya semua orang melihat aku? Apa sih contohnya itu atau artinya berbuat baik? Nah, mungkin berbuat baik itu adalah memberi, misalnya membuat kue dan berikan kepada Tuan Rinaldi karena dia tinggal sendiri. Atau memberikan sepatuku yang sudah kecil kepada anak yang lebih kecil supaya dia bisa berlari. Atau juga berbuat baik itu dengan membantu, meletakkan piring-piring kotor di mesin cuci atau tempat cuci piring. Atau membersihkan Otis. Ya, itu adalah seekor marmut yang ada di kelas kami karena dia makannya sangat berantakan. Atau berbuat baik itu misalnya memberikan perhatian ya. Mungkin dengan mengatakan kepada Desmond, aku menyukai sepatu boot kamu yang berwarna biru. Atau berteman dengan seorang anak yang baru. Atau mendengarkan cerita Tante Franny, walaupun aku sudah pernah mendengarkan cerita itu sebelumnya. Atau berbuat baik itu apalagi ya? Baik, berbuat baik itu seharusnya gampang ya. Misalnya membuang bungkusan ke tempat sampah atau merecycle botol atau mengatakan terima kasih, kamu diberkati. Mamaku selalu bilang cara yang paling cepat untuk menunjukkan kebaikan adalah dengan memanggil nama orang. Misalnya, "Hey Kayla, apa kabar Omar?" Tapi berbuat baik itu juga bisa susah. Sekalipun kamu tahu cara berbuat baik itu. Misalnya mengajari seseorang sesuatu yang kamu sudah tahu,
tapi itu kelihatannya susah ya. Atau berteman dengan seseorang yang orang lain gak mau berteman dengan dia. Itu susah dan juga menakutkan. Tahu seperti apa ya berbuat baik itu? Mungkin aku gak bisa memecahkan masalah jus anggur Tanisa. Mungkin yang bisa aku lakukan adalah hanya duduk bersama dia sepanjang kelas menggambar. Atau menggambar dan mengecat satu gambar untuk dia. Karena aku tahu dia suka warna ungu. Mungkin juga aku bisa melakukan hal-hal yang kecil. Tapi ingat, hal kecil kalau digabungkan bisa menjadi hal yang besar untuk semua orang. Dan bersama-sama bisa menjadi lebih besar lagi. Ya, sesuatu yang lebih besar, sangat besar. Sehingga kebaikan itu akhirnya bisa tertumpah kemanapun juga. Ke sekolah kita, di kota kita, melintasi negara, dan ke semua tempat. Dan akhirnya di seluruh dunia. Kembali ke Tanisa dan aku. Jadi kita bisa berbuat baik lagi dan lagi dan lagi. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Be kind. Oke adik-adik, semuanya sudah dilihat ya, dan sudah didengarkan tadi cerita tentang Tanisha. Ingat bahwa kita harus selalu berbuat baik, bukan masalah besar kecilnya. Ingat, sekalipun kecil, kalau semua adik-adik kelas kecil 1 melakukan perbuatan baik, itu akan menjadi besar sekali, dan Tuhan pasti sangat suka sekali ya. Jadi tetap berbuat baik dan tidak pernah berhenti berbuat baik adik-adik ya. Oke. Baik adik-adik, kita akan akhiri untuk penyampaian firman hari ini. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan, bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam hati kami Tuhan, dan kami pun tetap bisa berbuat baik seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau akan selalu menguatkan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebagai kegiatan dari kelas kecil 1 atau aktivitasnya, nih, ini kakak buat dari paper plate loh, ya, dari piring kertas ya adik-adik ya. Nanti kalau adik-adik nggak menemukan, bisa pakai kertas biasa, kertas HVS, nggak masalah ya. Nanti dibuat bolak-balik ya. Nah, jadi yang pertama itu kakak lipat 2 dulu nih. Oke, kakak lipat 2. Setelah itu kakak menggambar bahteranya seperti ini, ya. Kakak gambar bahtera. Setelah itu di atasnya kakak gambar pelanginya. Oke, pelangi ya. Pasti adik-adik punya krayon atau apapun di rumah ya. Oke, jadi tadi lipat 2. Kalau dilipat 2 ini dia bahteranya, kemudian di atasnya pelanginya. Setelah itu di bagian yang sisi satu lagi adalah bahtera. Ini dalam keadaan bahteranya itu ya sangat tergoncang sekali karena hujan selama 40 hari 40 malam. Oke. Nah, inilah kegiatannya hari ini untuk menunjukkan bagaimana Nuh dan keluarganya membangun bahtera, dan juga bagaimana janji Tuhan melalui pelangi, dan kemudian ketika bahtera itu terapung ya selama 40 hari 40 malam. Bisa ya adik-adik ya. Nanti kakak akan buat gambarnya. Oke? Bye. Terima kasih buat Kak Debs yang sudah membawakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Yuk, disiapkan dulu persembahan kita satu kali. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, lagunya Berilah Syukur.
Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yuk adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati dan berikanlah rejeki untuk papa dan mama kami supaya kami bisa memberikan selalu persembahan kepada Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau berdoa untuk virus corona yang masih ada di negara kami. Tolonglah supaya virus corona segera hilang Tuhan, supaya kami semua bisa beraktivitas lagi dengan baik. Ya Tuhan, berkati juga para dokter dan perawat, supaya mereka boleh tetap bersukacita melaksanakan tugas mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya anak-anak Tuhan, Tuhan yang menolong, supaya kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk minggu ini ayat hafalan kita diambil dari kitab Roma. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, itu ya ayat hafalan kita. Yuk, kita puji Tuhan untuk menutup ibadah kita hari ini. Lagunya Mata Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita lipat tangan kita adik-adik, kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami, kita mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.
dalam surga.